Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua, sahabat UMKM yang kami banggakan. Terima kasih atas waktunya yang sudah diluangkan pada malam ini, hari Senin, tanggal 8 November 2021. Semoga semua sahabat-sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan selalu siap untuk mengerjakan segala sesuatu, tetap berkarya, tetap melakukan transaksi, kalau kata coach, tetap menghasilkan cuan sehingga kita bisa terus sejahtera dalam kehidupan ke depan. Jazakallah khair, sudah hadir semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu-satu. Mudah-mudahan semakin banyak sahabat-sahabat UMKM nanti yang akan memanfaatkan pada hari ini. Hari ini alhamdulillah syukur Coach Edwin akan menyampaikan satu materi yang sudah di-share di atas. Itu teman-teman silahkan meretweet supaya ada di timeline-nya sehingga semakin kita bisa menyebarkan ilmunya. Hari ini Coach Edwin akan menyampaikan hal yang tersebut di atas. Mungkin beberapa menit nanti Coach Edwin akan menyampaikan. Nanti untuk teman-teman silakan seperti biasa yang ingin bertanya atau menyampaikan pertanyaan dan mungkin pengalaman-pengalaman sesuai dengan tema di atas, mungkin DM ke Teh Khadijah, sahabat saya. Nanti mungkin beliau yang akan mengangkat sahabat menjadi pembicara, atau misalnya kesulitan jaringan silahkan DM Mang Rasat, DM sahabat saya juga Kang Rasat, nanti beliau yang membacakan dan kita mungkin nanti coach akan menyampaikan jawabannya. Begitu ya sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Silakan coach menyampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman UMKM on Twitter sekalian. Perkenalkan bagi yang baru berkenalan, nama saya Aswin. Malam ini kita akan berbicara khusus mengenai entrepreneur as a leader ya. Materi ini terkait dengan kita melanjutkan diskusi kita, melanjutkan pertanyaan atau ada cerita dari teman-teman pelaku UMKM pada beberapa pertemuan yang lalu, yaitu ketika UMKM ini bertumbuh, bagaimana caranya kita memimpin mulai banyak orang, mulai ada karyawan, mulai ada tim, bahkan kita ada partner, kita memanage kadang-kadang bukan hanya sekedar memanage karyawan biasa, tapi yang kita manage yang kita kelola adalah orang-orang yang punya pengalaman di dunia kerja misalnya, yang kita kelola, yang kita manage, yang kita di mana kita bekerja sama itu, misalnya dia seorang manajer, ya dia seorang direktur, bahkan seorang pengusaha yang dia bisa jadi pendidikannya lebih rendah daripada direktur yang disewa atau digaji oleh si entrepreneur ini, oleh si pengusaha ini. Tapi di atas semua itu bahkan kan kita membahas tentang leadership ya, tentang kepemimpinan. Intinya bahwa leadership ini atau kepemimpinan ini bukan hanya berbicara tentang bagaimana kita memimpin orang lain. Ya. Basisnya atau asasnya adalah bahwa memimpin itu adalah memimpin diri sendiri dulu. Bagaimana kita menjadi leader, bagaimana kita menjadi pemimpin bagi diri kita sendiri dulu. Itu asasnya sebenarnya. Ketika kita punya konsep bagaimana memimpin diri kita, kemudian baru kita memimpin orang lain. Memimpin keluarga, memimpin masyarakat, memimpin organisasi, memimpin perusahaan juga salah satunya. Nah, jadi kita sebagai pribadi itu akan selalu memimpin kapanpun ya, bahkan misalnya kita mau tidur jam berapa sih malam ini, itu sebuah leadership, itu kepemimpinan. Bagaimana saya mengatur makanan saya,
supaya saya sehat. Itu kepemimpinan, itu leadership. Bagaimana saya mau tetap sehat, tetapi saya tetap mau makan enak misalnya. Itu perlu kepemimpinan, itu leadership. Ya, dari hal yang sederhana, dari mana memanage diri, bagaimana saya mau menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Saya misalnya kok di lingkungan saya kok kayaknya orang tuh selalu menyalahkan saya. Bagaimana kemudian saya mau berubah menjadi lebih baik. Nah, jadi hal-hal yang mendasar inilah yang pada akhirnya ketika berbicara leadership, berbicara tentang kepemimpinan, nomor satu yang harus kita pimpin adalah kita memimpin diri kita sendiri dulu. Nah, pada sisi atas di halaman Twitter Space kita itu saya sudah memposting sebuah link ya, saya posting sebuah link di atas mengenai sebuah tweet ya, saya tulis bahwa setelah belajar mengenai berbagai teknik untuk mencapai targetnya, bagaimana para pelaku UMKM sebagai entrepreneur. Jadi kan kita belajar nih mencapai target. Wah, saya mau mencapai omset penjualan sekian juta sebulan misalnya. Saya belajar teknik marketing, teknik penjualan, teknik branding dan lain-lain. Ya, begitu turun, begitu eksekusi, nah tidak seindah gambarannya kan, tidak seindah seindah angin surga ketika kita membayangkan ini di atas kertas gitu, di dalam pikiran kita. Nah, itulah yang disebut sebagai kepemimpinan. Bagaimana pada akhirnya kepemimpinan itu apa sih gitu. Dan kemudian ketika mencapai tujuan itu apa namanya? Ternyata itu yang disebut sebagai sukses. Jadi definisi sukses ya kalau kita pernah nggak sih kita bertanya sukses itu apa sih sebenarnya, ya kan? Sukses atau keberhasilan itu apa sebenarnya? Ternyata definisi sukses itu simple. Definisi sukses itu adalah tentang tercapainya tujuan. Itu aja. Jadi sukses itu belum tentu kaya, belum tentu apa ya istilahnya. Definisi sukses yang pada umumnya kan kita kaya raya sebenarnya kan. Yang paling banyak di masyarakat. Oh, sukses itu kaya raya, atau sukses dalam pendidikan dia mencapai gelar tertentu, gelar pendidikan tertentu. Atau kesuksesan itu adalah kita berkeluarga, sudah menikah, sudah punya anak, sudah punya rumah, hidupnya mapan dan tenang, tidak ada masalah apapun. Apakah itu sukses gitu? Ada juga kesuksesan, ada orang menganggap kesuksesan itu adalah dia taat beribadah kepada Yang Maha Kuasa misalnya. Intinya kesuksesan itu diserahkan kepada masing-masing. Definisi sukses itu diserahkan kepada masing-masing, dan kesuksesan itu bukan cuma satu, ada kesuksesan kecil. Yaitu definisi sukses itu adalah mencapai tujuan. Nah, apa nama upaya untuk mencapai tujuan itu? Nama upayanya itulah yang disebut sebagai leadership, kepemimpinan. Nah, ini kita hari ini bukan pulang ya istilahnya. Setelah selesai Twitter Space ini kita membawa 2 kata kunci atau keyword. Kita membawa 2 kata-kata penting yang akan terus kita bawa, yang akan terus kita pegang sebagai komitmen kita, yaitu kesuksesan dan kepemimpinan. Sebagai contoh misalnya saya mau pergi ke rumahnya atau ke workshopnya Uni, di sini ada Uni ya, Uni Eka nih, Uni Eka di Payakumbuh. Saya pamit sama keluarga saya mau berangkat ke Payakumbuh. Bismillahirrahmanirrahim, sudah dipersiapkan, direncanakan, sudah janjian. Saya jalan dari Jakarta ke Payakumbuh di Sumatera Barat misalnya. Dan ketika di tengah perjalanan baru sampai Palembang, ternyata saya tidak bisa melanjutkan perjalanan karena satu dan lain hal. Pertanyaannya, apakah saya sudah pergi ke Payakumbuh atau tidak? Nah, ini kan ada 2 versi. Yang disebut sebagai pergi ke Payakumbuh itu apakah hanya sekedar berangkat, pergi dari rumah menuju Payakumbuh, atau sudah sampai tujuan? Kan ada dulu, saya kan sudah berangkat, saya sudah berusaha, tapi saya nggak nyampe.
Ya ini sebenarnya juga diserahkan kepada masing-masing pihak mendefinisikan sudah ke Payakumbuh. Ya, apakah kamu sudah ke Payakumbuh belum? Sudah. Ada yang bilang belum, kata Uni, orang belum sampai kok. Belum, saya kan udah berangkat, saya udah berusaha, tapi saya nggak sampai. Nah ini terjadi perdebatan sebenarnya. Dan itulah yang terjadi setiap hari sebenarnya. Orang mengatakan bahwa saya sudah berusaha, saya sudah mengerjakan semuanya, tetapi tidak berhasil. Nah definisi berusaha inilah yang pada akhirnya banyak orang mengartikan bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya sudah berproses loh, tapi kok hasilnya berkhianat. Ya hasilnya kok tidak tercapai. Saya sudah berencana, sudah berdoa, sudah berusaha sebaik-baiknya, tapi cuma sampai Palembang, tidak sampai Payakumbuh. Nah, bagaimana supaya kemudian apakah kembali ke Jakarta? Ini adalah hal yang sangat sayang sekali, sudah setengah perjalanan kembali ke Jakarta. Ya kan banyak, ini akan menghasilkan dua jawaban. Yang pertama, ya sudah sampai di sana, bagaimana caranya? Pokoknya dipaksain sampai ke Payakumbuh, kan begitu? Ya kan banyak kan. Bagaimana caranya? Apakah pinjam uang sama orang di sekitar, kemudian kita pinjam telepon, kita minta ditransfer, macam-macam lah caranya. Itu kan teknis ya. Tapi intinya pokoknya saya harus sampai Payakumbuh apapun yang terjadi. Misalnya karena memang sudah ditunggu, karena ya kejadiannya penting sekali, sudah harus pergi ke sana misalnya. Nah ini adalah sebuah contoh di mana kita sering berusaha memulai sebuah pekerjaan tapi nggak nyampe, tapi nggak berhasil. Ketika itu tidak tercapai sebuah rencana, sebuah target, itulah yang tidak disebut sebagai tidak sukses atau tidak berhasil. Nah, bagaimana kita mendefinisikan sukses bagi kita masing-masing? Nah, ini di atas ada sedikit slide ya yang saya sampaikan bahwa nomor 1 paling atas bahwa 80% kesuksesan dikontribusi oleh hal yang non teknis ternyata. Ini menarik nih. Ya. Ternyata hal yang non teknis itu berkontribusi 80% untuk mencapai kesuksesan. Ya, hal yang non teknis atau hal yang ada definisi lain adalah hal yang non material, di mana kita menyiapkan mental, ya kan di situ ada mindset, pola pikir, ada tool set, ilmu alat, ada attitude. Attitude ini adalah mental perilaku yang positif. Kemudian ada spiritual. Nah, ini memainkan peran 80%, berkontribusi terhadap kesuksesan itu. Nah, ini saya yang memberikan materi ini adalah seorang konglomerat kepada saya, yang saya nggak pernah dengar materi ini sebelumnya. Nah, ini slide ini adalah yang saya dengar langsung. Ini adalah dari seorang konglomerat. Jarang-jarang ada konglomerat loh yang untuk ngisi sebuah materi motivasi dan lain-lain. Nah, ini yang selalu saya bawa. Nah, yang teknis itu apa? Skill. Ya, skill ini keahlian. Sementara kita sekolah. Ya, kita sekolah. Kalau orang-orang tua dulu kan sering bilang hal ini tidak diajarkan di sekolah. Ya karena sekolah itu kebanyakan mengajar hal-hal yang teknis. Yang paling banyak diajarkan di sekolah hal-hal teknis. Kita kuliah yang dipelajari hal-hal yang teknis. Sementara hal-hal non teknis itu didapatkan misalnya kita berorganisasi, kita berkompetisi di olahraga, kemudian kita justru malah anak kok banyak ada juga cerita kan, ini kok kamu kok dulu waktu kuliah kan kok nggak rajin belajar tapi kok sekarang lebih sukses dari saya ya. Nah karena ternyata dia lebih mengasah hal-hal yang non teknis tadi. Ada orang yang ranking 1 juara 1 jadi ujung-ujungnya jadi dosen, ujungnya jadi bukan kemudian dosen itu jelek ya, saya juga dosen sih. Artinya ada orang yang kok kamu malas-malasan dulu, asal-asalan anak bandel tapi kok sekarang lebih sukses. Nah, ternyata kebandelannya itu ada potensi di balik itu, yaitu bagaimana dia berteman, berjejaring dengan pertemanan yang luas, dia kemudian lebih melatih bagaimana dia mengejar mimpinya, dia melakukan hal-hal yang lain yang justru kalau di kampus kan hal-hal teknis, sementara dia mengasah hal-hal yang non teknis misalnya. Nah itu coba kita perhatikan lagi di atas itu, silakan diklik ya, di atas itu ada slide, ada 4 slide ya. Ini sebenarnya materi ini ada 56 slide, tapi saya ambil sarikan yang terpenting aja. Ada
Yang terpenting dari yang paling penting lah, intinya begitu. Jadi karena di Twitter ini hanya bisa 4 gambar ya untuk di post dalam satu tweet. Jadi 80% kesuksesan dikontribusi oleh hal yang non teknis. Sementara hal yang teknisnya 20% yaitu skill dan pengetahuan. Jadi orang cuma sekedar saya tahu, kalau cuma tahu aja nggak action, percuma. Kalau kita cuma orang punya kebanyakan pengetahuan dan dia tidak aplikasikan, itu malah stres. Dia malah stres, akhirnya dia malah menghakimi orang lain karena pengetahuannya dia, padahal dia nggak praktek. Nah, ini yang disayangkan. Padahal kita perlu berbicara yang penting, kemudian kita berbicara sedikit yang penting-penting, sisanya adalah action, praktek, latihan. Pada akhirnya dia mencapai tujuan. Oke, yang berikutnya, ini yang penting materinya, ini adalah coaching itu. Jadi coaching ini adalah sebuah proses di mana seorang coach itu memfasilitasi kliennya atau coachee-nya untuk mencapai tujuannya. Ya, kalau coach itu kan kayak coach siapa, misalnya coach sepak bola ini, kalau saya kan penggemar Liverpool ya. Jadi kalau coach Jurgen Klopp ini dibanding Muhammad Salah, siapa sih yang jago main bola? Kan Muhammad Salah kan. Tapi kenapa sih Muhammad Salah ini kok mau aja disuruh sama coachnya? Karena memang si coach ini yang di coach oleh dia adalah orang yang ahli. Yang di coach oleh oleh seorang coach adalah seorang ahli, sehingga dia mencapai keahliannya yang terbaik. Gitu. Itu coaching ya, lebih kurang seperti itu. Coaching adalah sebuah profesi yang sedang juga mengapa saya pakai nama coach, itu adalah sebuah profesi yang saya juga sudah tersertifikasi dan saya sudah lama sekali menjalani profesi coaching tersebut. Baik, kembali lagi ke IPO coaching. IPO Success Mindset ini adalah pendekatan yang simpel, sederhana, di mana IPO itu adalah kepanjangan dari input, proses, dan output. Hanya sesederhana itu aja. IPO adalah input, proses, dan output. Itu kepanjangan dari IPO. Jadi kalau ada teman-teman, IPO itu kan initial public offering ya, bagaimana sebuah perusahaan pertama kali dia menawarkan sahamnya di lantai bursa saham, contohnya Bursa Efek Indonesia, ada Bursa Efek di Hong Kong, Hang Seng, ada di Jepang, ada di Dow Jones Amerika, nah itu macam-macam. Tapi IPO ini adalah sebuah pendekatan coaching, yaitu input, proses, dan output. Di mana, nah ini yang penting, silahkan dicatat. Yang terpenting dari yang terpenting. Di mana yang nomor satu yang harus kita pikirkan, yang harus kita selesaikan dan harus kita dominan untuk kita kerjakan adalah bagaimana kita mencapai output. Ya, kalau kita perhatikan gambar di sana itu kan ada garis finish ya. Garis finish itu di outputnya dulu. Jadi kebanyakan orang itu berpikir inputnya dulu. Kalau mau mulai usaha itu modalnya dulu. Loh, modalnya buat apa? Kan dalam seminar-seminar, oke, Bapak Ibu perlu modal ya, oke. Saya tanya berapa? Ada satu ruangan, ada 20 orang misalnya, sebuah pelatihan. Bapak Ibu perlu modal, perlu berapa? 5 juta? Oke, 20 juta. Semakin saya naikin 100 juta, nya semakin kencang. 500 juta, tambah bingung. Dikasih 1 miliar, lebih bingung lagi. Ternyata modal itu bukan masalah dalam memulai usaha. Ketika ditawarin orang 1 miliar, orang yang tidak pernah, kecuali pengusaha ya, kalau saya tawarin gitu pasti dia udah punya ide. Kalau orang yang nggak pernah yang tidak pernah memikirkan bagaimana hasil akhirnya, kemudian dikasih sebuah modal, dikasih sumber daya atau dikasih potensi, itu nggak akan jadi apa-apa. Ya, jadi ketika ditawarin orang, Anda saya kasih 1 miliar tuh bakal jadi apa nanti? Belum tahu, Pak, saya belum pikirin. Saya beliin tanah aja deh, beliin rumah, beliin kontrakan, kalau gitu saya juga bisa, nggak perlu Bapak sama Ibu. Kalau cuma begitu doang, sudah ada. Misalnya begitu saya tawarin 1 miliar misalnya. Kalau cuma jadi kontrakan dan tanah aja itu kan nggak perlu sekolah namanya. Semua orang juga bisa. Nggak perlu, artinya nggak perlu belajar, nggak perlu kursus training, nggak perlu. Kan seperti itu. Jadi ternyata bukan di potensinya dulu. Yang kemudian ternyata potensi atau input itu nomor 3. Yang kedua proses. Kita harus tahu prosesnya dulu. Proses buat apa? Orang proses nggak tahu hasilnya kok proses dulu. Proses tidak mengkhianati hasil, Pak. Proses yang mana? Contoh tukang becak misalnya ya.
Tukang beca dia bersemangat, saya beca terus, proses tidak akan mengkhianati hasil. Saya tidak menghina profesi tukang beca, tapi ketika seorang tukang beca menggunakan prinsip ini, sebuah proses tidak akan mengkhianati hasil. Memang banyak tukang beca yang akhirnya anaknya kuliah, masya Allah ya, itu adalah sebuah pekerjaan halal yang sangat pekerjaan halal yang harus dihormati dan lain-lain. Tapi kalau pekerjaan membeca itu kemudian ditingkatkan, saya harus fokus Pak, membeca ini supaya berhasil. Oke, saya bilang Bapak beca, Bapak kalau mau berhasil, ya caranya bukan Bapak membeca setiap hari, tapi Bapak mulai berpikir, Bapak mengelola beca-beca yang lain, Bapak cari 10 beca yang lain, Bapak sewa, atau Bapak punya 10 beca dan 10 beca ini disewakan kepada para penarik beca yang lain. Oh gitu ya Pak? Ya itu baru hal yang berbeda dibanding kalau membeca. Artinya kan yang berubah ternyata outputnya, bukan prosesnya. Ketika kita berfokus proses tadi, yang pertama tadi paling parah itu adalah modal atau potensi atau input. Nah sekarang prosesnya, mulai dari yang nomor 3 dulu salah, dimulai yang nomor 2 dulu juga masih nggak jelas. Proses tidak mengkhianati hasil, proses yang mana dulu gitu loh. Ya, pokoknya kita jalanin dulu Pak. Jalanin apa? Tujuan hasilnya apa? Kan gitu. Pokoknya kita ambil kendaraan kita, sepeda motor atau mobil, kita jalan aja dulu. Jalan, nggak punya tujuan, jalan aja dulu. Nanti juga ketemu tujuannya di akhir. Nah ini juga banyak dijalankan oleh orang seperti ini. Kita jalan dulu, nggak tahu hasilnya seperti apa. Ini buang-buang energi, buang-buang apa istilahnya? Buang-buang sumber daya. Nah, buang-buang potensi, buang-buang input. Sudah keluar duit, sudah keluar effort, upaya, sudah keluar udah buang waktu, tenaga. Tapi tujuannya nggak jelas. Nah, kita sudah punya leadership yang kuat, tapi nggak tahu ini leadership mau arahnya kemana. Yang akhirnya bahwa IPO sukses mindset itu adalah yang harus kita bereskan, yang harus kita clearkan outputnya dulu. Nah, kalau dalam pertemuan yang kemarin para pengusaha yang harus anda kuasai adalah, yang harus kita miliki adalah pembeli dulu. Ini pembelinya yang mana nih? Kita mau jualan apa sih? Saya mau jualan laptop misalnya. Laptop yang bagaimana? Laptop kan ada banyak harganya. Ada yang dari mungkin 3 juta, 4 juta sampai harganya 20 juta, 30 juta, bahkan sampai yang 100 juta pun ada. Kita mau jual laptop yang seperti apa? Siapa yang mau beli? Siapa targetnya? Kita mau jualan di mana? Kan begitu misalnya. Nah, jadi yang harus diselesaikan, yang harus dikerjakan dulu pertama adalah, yang harus kita pikirkan adalah outputnya itu kayak gimana. Ya, seperti Stephen P. Covey ini adalah Stephen P. Covey ya, Covey itu C-O-V-E. Stephen Covey ini penulis terkenal dalam hal motivasi, manajemen dan pengembangan diri, yang dulu bukunya terkenal dengan 7 Habits of Highly Effective People. 7 kebiasaan dari orang yang benar-benar sukses. Salah satu kebiasaan yang sukses adalah begin with the end of the mind. Yaitu mulailah dari akhir pikirannya dulu, bukan dari awal pikirannya. Mulailah dari garis finish dulu. Makanya IPO sukses mindset itu saya bikin kayak papan catur kan, itu bendera garis finish sebenarnya. Yang harus kita pikirkan nanti finishnya dulu. Finishnya kayak apa nih? Kita bayangin finishnya dulu. Goal, kalau orang bilang goalnya apa? Nah, ini ada macam-macam pendekatannya. Nanti kita akan di slide yang ketiga tuh bicara tentang goal, tentang sukses, selesai, tujuan, masa depan, sasaran, hasil akhir, objektif, sesuatu yang baru, kemudian bagaimana menjadi yang maju. Jadi slide yang ketiga ya, silakan digeser, ada 3 slide. Yang pertama, output itu apa sih? Output itu ada macam-macam. Apakah kita mau sukses? Untuk mencapai kesuksesan, maka prosesnya adalah kepemimpinan. Perhatikan nomor 1, 2, 3 di bawahnya, harus kita pikirkan nomor 1 dulu. Setelah itu nomor 2, baru nomor 3, inputnya apa. Untuk bisa mencapai kesuksesan, maka kita harus punya kepemimpinan. Yang dipimpin ini apa? Potensi. Karena kita sudah tahu suksesnya, kemudian kita melakukan proses kepemimpinan, leadership atau kepemimpinan itu
apa sih intinya? Pokoknya leadership itu, kepemimpinan, pokoknya sampai tujuan, intinya sampai tujuan bagaimanapun caranya, apapun sumber dayanya yang harus dilakukan. Nah ini kan ini adalah mengubah cara pandang kita, bahwa kalau kita di sekolah itu kan mengajarkan kita untuk dunia sekolah, dunia pendidikan mengajarkan kita untuk melihat diri sendiri. Oh, ini potensi saya, ini adalah bakat saya, ini adalah kemampuan saya. Jadi berorientasi pada diri terus, pada input. Karena kenapa? Dunia pendidikan mengarahkan kita untuk masuk ke dunia industri, untuk bekerja di dunia industri. Artinya, kalau kamu nurut, kamu berhasil. Kalau kamu ikut aturan, kamu berhasil. Kalau kamu mau mengikuti, kalau kamu mau berhasil, maka harus ikut aturan lah. Intinya seperti itu. Sehingga kita sudah terbiasa untuk ikut aturan dan melihat potensi diri. Itu bagus, tentu. Itu positif, ya. Tetapi harus ada yang, intinya kita kalau mau berhasil seperti itu harus ada lembaga yang menggaji kita. Bagaimana kalau sekarang yang menggaji pengusaha itu adalah konsumen? Nah loh, ya kan? Yang menggaji konsumen, ya bagaimana kita memuaskan konsumen? Bagaimana kita, kan konsumen nggak janjian sama kita. Pokoknya kamu ini ya, kata konsumen, kalau kamu produknya bagus, saya pasti gaji setiap bulan. Mungkin ada juga yang seperti itu, kontrak ya, konsumen yang mau kontrak sama kita. Tapi pada akhirnya kebanyakan konsumen kan berganti-ganti ya, pembeli itu berganti-ganti. Sehingga yang harus kita fokus adalah outputnya, sukses, selesai, tujuan, masa depan, hasil, membuat sasaran, hasil akhir, objektif, membuat hasil yang baru, kemudian kita bergerak maju. Prosesnya apa? Tinggal dimundurin aja. Contoh misalnya untuk mencapai sasaran. Untuk mencapai sasarannya harus dieksekusi dong, ya kan? Yang dieksekusi itu apa? Sumber daya. Nah, setelah jelas sasarannya, baru kita pikirkan eksekusinya. Oh, sasarannya adalah supaya misalnya produk saya kok akhir bulan saya udah jualan, Pak, saya dalam 1 tahun omset saya 1 miliar, Pak. Wah, hebat, tepuk tangan semuanya. Terus, tapi ada masalah, Pak. Masalahnya apa? Pengeluaran saya adalah 980 juta. Loh, 1 tahun omset 1 miliar, pengeluarannya 980 juta. Iya, 1 tahun untung 20 juta dengan omset 1 miliar. Betul, Pak. Oke. Terus nanti maunya apa sih sebenarnya? Saya maunya omset saya sudah berhasil mencapai 1 miliar, tapi saya mau profit saya meningkat dong, Pak. Masa omset 1 miliar cuma dapat 20 juta? Oke, terus maunya berapa kira-kira profitnya? Saya mau profit 200 juta, Pak. 10 kali lipat dari 20 juta. Oke. Ternyata setelah dianalisis, oh, karena targetnya profit 200 juta, dia mencapai 1 miliar karena jual paling murah, jual banting harga sehingga untungnya tipis. Ternyata setelah dikaji, setelah dipikirkan, harganya dinaikkan ternyata. Harganya dinaikkan sehingga marginnya lebih besar. Akhirnya punya frekuensi yang sama dengan owner. Ketika anggota tim punya frekuensi yang sama dengan leader, mereka akan mencapai hasil yang luar biasa. Yang positif dari pikiran yang berorientasi kepada output. Kemudian karena berpikir yang ideal, berpikirnya sukses, sehingga kalau di atas, kalau kita perhatikan ada berpikir produktif, efektif, itu adalah berhasil. Performance ini adalah berkinerja. Yang terakhir adalah achievement. Achievement ini adalah prestasi. Karena sudah punya pikiran yang selalu berorientasi kepada hasil, selalu berhasil, kemudian dia sudah biasa berkata-kata. Ketika memulai rapat misalnya, ketika mulai rapat pagi, itu sudah satu tim udah biasa. Output kita hari ini apa? Kan enak. Jadi sebelum karyawannya juga siap, nanti bos pastinya nanyain output nih. Jangankan bos, saya aja udah punya hasil, saya sudah
Sebelum kadang-kadang bosnya lupa kok nanya sama saya udah punya bos, ini output saya hari ini loh. Kamu jadi karyawan yang keren ini seperti ini. Kamu anggota tim yang hebat. Karena dia selalu berorientasi kepada hasil. Karena orang sudah terbiasa berkata hasil-hasil, akhirnya aksinya, pekerjaannya selalu berhasil. Aksinya ya, actionnya, perbuatannya, pekerjaannya selalu menghasilkan output. Output ini bukan hanya sekadar tercapai atau tidak, tapi dia menghasilkan output, ya. Karena sudah terbiasa berpikir, berkata dan beraksi, itulah menjadi karakternya. Jadi pendidikan berbasis karakter, ya karakter yang bagaimana? Pendidikan berbasis karakter, apakah karakter yang kemudian nurut, karakter pokoknya ikut aturan, tapi tidak dibangun kesadaran. Ya nanti, tapi di balik ini nanti ada bagaimana ini baru basic ya, karena lanjutannya adalah bagaimana membangun karakter yang positif. Kalau karakternya positif tapi selalu berpikir output, akhirnya jadi kayak maling nanti. Mohon maaf ya pakai istilah jelek. Maling ini kan saya pokoknya besok harus makan, apapun dikerjain, akhirnya menjadi mencuri. Ya, kalau mencuri, maling ayam, mencuri hal-hal yang kecil sih itu nggak terlalu jadi masalah ya. Tapi kalau yang dicuri ini punya rakyat ini kan pusing kita semuanya. Nah itu karena karakternya salah. Ya karena pikirannya salah, karena sudah negatif. Dia punya karakter outputnya hebat tapi negatif gitu. Nah ini salah juga. Ya tentu salah gitu. Sudah pasti salah, mau dari segi agama kayak segi undang-undang hukum, dari segi kepatutan, adat istiadat, semuanya udah salah semua. Nah, ketika orang sudah punya karakter yang baik, karakter yang positif, karakter yang berhasil, maka itulah nasibnya dia. Jadi orang, oh kok nasib saya kok begini ya. Kamu yang dipikirkan apa? Ya, yang targetnya apa? Sukses versinya dia itu apa? Sehingga dia tidak perlu menyesali nasib. Ada orang yang hidupnya bahagia, tentram, walaupun nggak kaya, karena memang itu tujuannya dia kok, tujuan hidupnya dia. Ada yang hidupnya kamu kok kayaknya nggak kaya tapi kok bahagia ya. Aku kayaknya udah kaya, sudah kaya raya tapi masih nyabu aja gitu, masih pakai narkoba ya, karena dia nggak tahu suksesan itu apa, kebahagiaan, karena dia nggak tahu definisi kebahagiaan itu apa. Definisi kebahagiaannya salah gitu, salah arah. Akhirnya udah kaya raya tapi masih stres ya, masih kok sudah kaya, sudah punya banyak fasilitas kok masih stres. Kayak itulah nasibnya dia. Karena karakternya nggak jelas gitu. Karena karakternya nggak jelas, aksinya nggak jelas, kata-katanya nggak jelas, pikirannya nggak jelas, khusus semua, acak-acakan gitu. Tapi karena ini sudah kita atur seperti ini simple ya, bagaimana kita sudah diberikan akal oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita maksimalkan ya. Cara terbaik untuk menggunakan akal itu adalah mengembalikan kepada niat dulu gitu. Niatnya apa? Kalau cuma sekadar pakai akal tapi kita niatnya salah, kita punya niat-niat yang nggak baik ya, maka hasilnya nggak akan bagus gitu. Tapi karena kalau niat, definisi niat itu apa sih? Kalau niat ini kan bahasa Arab ya, ternyata niat itu apa? Niat itu kalau di bahasa Indonesia kan atau di bahasa Inggris kan, itulah yang namanya tujuan. Niat itu adalah niat itu bukan modal, niat itu di garis finish loh. Definisi niat ya, niat itu di garis finish, bukan di garis start. Jadi yang kita bayangkan ketika kita berniat ya, ketika berniat sholat misalnya, lillahi ta'ala, untuk Allah. Misalnya untuk orang muslim kalau sholat, lillahi ta'ala, untuk Allah. Itu bukan modal sekarang. Yang sekarang itu namanya sholat. Ujungnya apa? Supaya kita beribadah gitu. Nah itu niat itu adalah hasilnya itu apa? Jadi definisi niat, lu niat banget sih lu. Nah itu niat itu artinya orang yang sudah fokus pada hasilnya seperti apa. Jadi definisi niat itu seperti itu. Nah jadi begitu mungkin dari saya pemaparan. Apakah kepanjangan?
mudah-mudahan bisa menginspirasi karena memang ini ini materinya harusnya disampaikan sepanjang hari ya dari pagi sampai sore. Yang mudah-mudahan teman-teman bisa terinspirasi di sini dan bisa sedikit mengubah cara pandang supaya kita semua selalu berorientasi kepada hasil, bukan bingung di proses, bukan bingung di input atau sumber daya atau mana modalnya, mana sumber-sumber dayanya begitu. Itu mungkin Kak Dila, saya kembalikan ke Kak Dila, selebihnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Jazakallah, barakallah, jazakallah, masya Allah. Kita yakin coach, sahabat-sahabat di bawah ini cerdas-cerdas. Insya Allah 4 slide yang di atas itu mungkin sudah tercantum di pembicaraan coach tadi. Saya banyak mencatat ini beberapa hal yang secara prinsipal harus mindsetnya, karena mindset sendiri memang sudah tertanam sebelumnya. Seperti tadi, output yang harus kita pikirkan, lalu ada beberapa hal yang keyword yang akan saya bawa pulang adalah kesuksesan dan kepemimpinan, gitu kali ya, dan beberapa rangkaian banyak sekali poin-poin yang tadi saya catat. Mudah-mudahan sahabat-sahabat juga sempat mencatat begitu coach ya. Nanti besok pagi coach pasti bikin tweetan baru nih, sudah dapat apa katanya. Nah, teman-teman harus komen supaya nanti kita bisa melihat outputnya. Betul ya coach ya? Outputnya apakah sahabat-sahabat sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh coach, karena saya yakin atas niat coach adalah untuk memberikan ilmu, tidak hanya untuk didengarkan, tapi kalau beliau itu selalu bilang ke saya, mendengarkan sudah itu langsung praktekkan besok hari juga harus ada hasil. Dan untuk itu mungkin jadi kita sama-sama akan mendapatkan hal yang terbaik, begitu ya coach ya. Teman-teman sudah ada beberapa yang mendapatkan speaker coach. Tadi pertama adalah Bang Batman. Bang Batman silahkan pertama, nanti setelah itu Dr. Arul. Setelah Dr. Arul baru mungkin Bang Tani. Sahabat-sahabat yang di bawah, bila ingin bicara atau kesulitan jaringan, nge-DM-nya ke Bang Rasat ya. Nanti beliau menyampaikan ke coach mungkin pertanyaannya. Kalau mau naik, nge-DM-nya ke Teh Khadijah. Begitu coach. Kita dengarkan dulu penyampaian dari Bang Batman. Mungkin silakan Bang Batman, ada yang mau disampaikan ke coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat coach? Alhamdulillah sehat. Saya mau bertanya mengenai bagaimana mengasah insting kepemimpinan di dalam perusahaan agar kepemimpinan kita ini dapat diterima secara wajar. Jadi bukan karena rasa takut atau rasa diawasi atau bagaimana gitu. Jadi kita kan harus mengkondisikan sebuah usaha itu memang harus ada sinergi ya antara manajemen dan bawahan. Itu kira-kira gimana kok? Itu aja sementara. Terima kasih. Iya, coachnya sedang kesulitan jaringan. Mungkin nanti kita tampung ya, Bang Batman, sambil menunggu coach kembali. Mungkin karena beliau sedang ada kesulitan jaringan. Sahabat-sahabat, pertanyaan, iya, mudah-mudahan nanti coach segera balik lagi, jaringannya baik kembali. Sahabat-sahabat, ada satu pertanyaan dari Bang Batman, bahwa bagaimana cara kita mengasah insting kepemimpinan agar tidak berlebih gitu. Mungkin secara wajar, secara natural, tapi orang merasa sangat dipimpin. Tapi saya punya senior ini di sini. Ada Bang Tani, ada juga siapa? Dr. Arul. Tapi mungkin Bang Tani, Bapak Tani mungkin bisa sedikit menyampaikan sedikit kalimat untuk Bang Batman atas pertanyaannya sambil menunggu coachnya kembali. Silakan Bang Tani. Terima kasih Mbak Adila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya baru masuk. Jadi tadi baru baca-baca, ini lagi baca-baca slide-nya dari Coach SJ. Nah, untuk pertanyaan Batman, saya istilahnya memang saat kita memimpin itu ada ego yang timbul ya. Jadi merasa kita itu sebagai bos, bukan sebagai leader ya. Awal-awal saat
saya jabat manajer itu tertanam sekali itu ego itu, jadi lebih cenderung memerintah ya daripada mengajak istilahnya. Kita tidak mau tahu dengan kondisi apapun, target harus tercapai ya. Nah di sana ego ya, sementara yang diharapkan oleh pemimpin, padahal sebelumnya saya juga bawahan ya, jadi memang itu sementara, karena setelah itu saya mulai banyak coaching dengan bawahan, juga coaching dengan pimpinan saya, dengan istilahnya National Sales Manager. Kenapa ada perbedaan antara bawahan merasa takut, ya, jadi tidak nyaman dengan kondisi saya. Ternyata tekanan beban perusahaan yang kan setiap kita punya level ini ya. Jadi kalau kita sekarang di perusahaan ya, dianggap ya setiap level itu punya tingkatan beban. Dari karyawan terendah ada tingkatan beban dari supervisor menekankan ditekan lagi oleh manager akan ditekan lagi oleh national sales manager, dan begitu seterusnya. Nah ada satu national sales manager untuk wilayah Sumatera itu yang saya banyak belajar dari dia. Istilahnya kenapa kok bahkan karyawan terendah pun enak curhat sama dia. Akhirnya saya belajar, saya coaching, ternyata selama ini egonya yang harus kita kesampingkan. Jadi pada saat kita lebih cenderung seharusnya kita menjadi leader, bukan menjadi bos. Itu yang harus dia tekankan. Jadi alhamdulillah pada saat saya mulai coaching dengan karyawan saya, coaching paling enak itu kalau dengan bawahan itu dengan mengajak makan. Jadi saya pelajari itu, dengan apapun, masalah apapun, ajak makan. Jangan cerita apapun, setelah selesai makan baru kita coaching. Nah itu akan keluar sendiri, dibanding kita ngajak bawahan itu masuk ke kantor kita, itu sudah gugup duluan ya. Itu tidak akan keluar, istilahnya mereka ada ketakutan. Tapi kalau pada saat kita ajak makan berisi terusnya, itu akan keluar cerita yang kita harapkan. Nah itu aja mungkin yang Mbak Dila, sedikit dari saya, dari yang lain ya bisa nambahkan. Siap, jazakallah khair Bang Tani. Tadi coach sambil menunggu coachnya lagi jalan-jalan dulu keluar galaksi. Jadi pertanyaan dari Bang Batman itu tadi bagaimana mengasah insting kepemimpinan sewajar-wajarnya, senatural-naturalnya. Alhamdulillah tadi Bapak Tani sedikit memberi masukan bagaimana sebaiknya. Mungkin coach ada lagi yang ingin disampaikan supaya lebih kita paham kembali. Silakan coach. Jazakallah Bang Tani. Ya, terima kasih Bang Tani juga. Tadi pertanyaan dari Bang Batman, boleh diulang sekali lagi Kak Dila? Supaya saya bagaimana mengasah insting kepemimpinan tanpa dipaksakan, jadi natural saja gitu. Baik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi-lagi rumusnya sama. Ya. Lagi-lagi rumusnya adalah tercapainya tujuan. Jadi begini. Sebagai contoh misalnya, kalau kita kan punya tujuan, berhasil, anak buah kita menghasilkan, anak buah kita mencapai prestasinya, itu salah satu tujuan kita kan. Seandainya dia digalakin, kita kerasin, dia tidak akan mencapai targetnya. Sebenarnya asasnya itu dulu, dasarnya itu dulu. Kalau orang dibuat tidak nyaman di dalam organisasi kita, maka dia tidak akan mencapai tujuannya. Kecuali beda ya, kalau kita bicara militer, itu memang harus dikerasin karena ini urusan hidup dan mati. Itu hal yang berbeda. Harus keras, harus tegas, harus ya berbeda lah. Tetapi di dalam kita menghasilkan kinerja di mana seseorang bekerja orang bisa bekerja secara optimal, maka harus dimunculkan kenyamanannya dulu. Kenyamanan dalam bekerja. Tetapi tentu kita juga harus memilih karyawan yang seperti apa. Jangan kemudian dikasih kenyamanan malah ngelunjak, malah tidak mencapai targetnya.
Intinya kalau tidak tercapai target ya harus di-cut karyawan seperti ini. Apakah kita, itu juga sejak awal harus kita memilih karyawan yang bisa bekerja sama dengan kita, yang dia punya potensi, dan kemudian bagaimana kita menggali potensinya untuk mencapai tujuan. Sebagai contoh istilah, kenapa istilahnya sekarang yang banyak dipakai adalah namanya coaching. Ya, jadi ada tiga, ada dalam belajar tuh ada tiga, ada training, ada mentoring, ada coaching. Itu tiga hal yang berbeda ternyata. Kalau training ini materi aja. Sebagai contoh malam ini kita belajar tentang malam ini kita proses training sebenarnya. Yang saya lakukan malam ini adalah training. Ini ilmu wawasan A sama dengan B. A sama dengan B plus C, intinya seperti itu. Ya, artinya untuk mencapai kesuksesan harus dengan leadership, contohnya seperti itu. Itu adalah training. Nah, apa bedanya dengan mentoring? Kalau mentoring, dia harus membuktikan dulu. Contoh misalnya, seorang mentor, misalnya pengusaha sukses, misalnya Pak Sandiaga Uno misalnya, dia memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha yang omsetnya lebih kecil dari dia. Karena dia sudah membuktikan, dia sudah berhasil, dia sudah mencapai, maka dia memberikan mentoring kepada pengusaha-pengusaha yang lebih, pengusaha-pengusaha yang menengah dan kecil misalnya. Itu namanya mentoring. Tapi apa dengan coaching? Coaching itu tidak harus ahli di bidangnya. Tetapi seorang coach dia memang harus pandai, yang ahli itu, nah ini beda. Mentoring itu sebaliknya. Mentoring itu yang ahli adalah mentornya, mentinya adalah peserta mentoringnya adalah orang yang tidak lebih ahli dari dia. Sementara coaching kebalikannya. Coach adalah orang yang di coaching adalah orang yang lebih ahli dibanding seorang coach. Nah, artinya melakukan proses coaching itu ternyata bukan dengan suruhan. Proses coaching itu bukan dengan perintah. Ternyata yang disebut dengan coaching itu adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan. Jadi saya kursus coaching habis puluhan juta, dan total saya berapa kali sekolah coaching saya ikuti sampai mencapai ratusan juta, nggak terasa itu. Itu belajar cara bertanya, luar biasa loh. Yang dipelajari adalah bagaimana cara bertanya. Kenapa? Yang akan ditanya ini adalah seorang presiden, seorang direktur utama, seorang pakar, seorang yang sudah sangat ahli di bidangnya. Itu coaching. Nah, artinya kembali lagi, kita bukan hanya pandai memberikan perintah, tapi kita memberikan pertanyaan. Sebagai contoh nih misalnya ya, ini tadi berarti ini langsung masuk kepada teknik ya, langsung masuk kepada teknik. Bagaimana kita menjadi leader yang baik? Nah, salah satu jawabannya adalah dengan melakukan coaching namanya. Coaching itu kayak gimana sih contohnya? Oke, contoh ini adalah ada training berhenti merokok. Ya, training berhenti merokok. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita ada training berhenti merokok. Merokok itu adalah bahan yang mengandung zat A, B, C, D. Kalau ini adalah posisi, ini adalah gambar tembakau, ini adalah gambar cengkeh, ini adalah gambar paru-paru kita, ini adalah orang yang sudah merokok, ini adalah dioperasi begini-gini. Bagaimana mengerti? Mengerti. Ya, waktunya istirahat. Waktu istirahat, keluar istirahat semuanya ngerokok. Karena apa? Stres. Nah, itu adalah training. Bagaimana dengan coaching bedanya? Nah, coaching itu begini. Baik bapak-bapak ibu sekalian, apa kabar? Sehat? Ya. Hari ini kita ada coaching berhenti merokok. Baik. Siapa yang di sini? Siapa yang mau bercerita? Ya, bapak cerita dia saya merokok gini. Oke. Sebenarnya bapak merokok itu gimana sih pak? Ya merokok sih memang gimana ya? Memang saya dengan merokok itu bisa menenangkan saya, tapi kok saya rasanya saya pengen berhenti deh. Oke. Bapak mau berhenti merokok? Iya. Makanya saya ikut pelatihan ini pak. Oh gitu. Oke. Mau berhenti merokok? Kenapa bapak mau berhenti merokok? Karena saya ini istri saya marah sama saya, anak-anak marah sama saya, terus rasanya saya waktu saya dalam satu hari saya harus sisihkan untuk merokok. Kalau korek hilang itu pusing, kalau rokoknya habis saya bingung. Kayaknya kok teman-teman saya nggak merokok, kayaknya nggak repot kayak saya. Oke. Terus kira-kira bapak kalau misalnya berhasil berhenti merokok itu gimana pak? Kalau berhenti merokok kayaknya saya
agak tenang deh Pak, saya dengan berhenti merokok ini begini-begini. Oke, terus gimana kira-kira cara Bapak mulai untuk bisa berhenti merokok Pak? Mulai itu caranya kayaknya saya harus kurangi deh Pak. Oke, setelah kurangi terus gimana? Setelah kurangi saya mungkin ya merokok, mungkin rokoknya nggak saya bawa Pak, tiap hari saya cuma merokok di rumah. Oke, terus apa lagi? Sampai akhirnya sampai selesai sebuah sesi. Di dalam satu sesi seorang coach bertanya, saya ngajarin apa saya Mbak Bapak? Lu Bapak sudah ngajarin saya semua. Saya nggak ngajarin apa-apa. Saya kan cuma bertanya dari tadi. Oh iya ya Pak ya, saya cuma ditanyain. Nah itulah coaching. Jadi coaching ini adalah bagaimana orang yang menjawab sebuah pertanyaan, maka dia sebenarnya punya komitmen untuk mewujudkannya. Contoh misalnya orang karyawan terlambat, ya karyawan yang terlambat, setiap datang kerja terlambat. Yang biasa dilakukan adalah kamu itu dasar terlambat terus, malas kamu, bikin susah aja. Kita hakimi, kita kasih julukan-julukan yang jelek. Hasilnya apa? Ya terlambat lagi. Nah, suatu saat dipakai pendekatan coaching nih, manajernya sudah belajar, saya sudah belajar coaching nih, ya dipraktekkan. Oke. Namanya misalnya ABCD, Mas ABC. Sekarang ini jam berapa? Sekarang jam 10 Pak. Jam 10 itu menurut kamu gimana sih? Iya Pak, saya terlambat. Oke. Menurut kamu terlambat tuh gimana? Kalau kamu jangan saya deh, kamu melihat diri kamu tuh terlambat tuh gimana sebenarnya? Saya melihat diri saya Pak, iya. Sebenarnya ya nggak bagus sih Pak kalau saya melihat diri saya terlambat. Oke, kalau kamu nggak bagus, maunya gimana? Ke depan harusnya gimana? Saya mau besok ke depan lebih baik lagi Pak. Oke, kalau kamu mau lebih baik, kira-kira gimana? Iya Pak, saya besok berusaha untuk bisa datang tepat waktu. Tepat waktu itu gimana sih? Tepat waktu itu berarti saya paling enggak jam 8 kurang 5 menit saya sudah sampai kantor. Jam 8 kurang 5 menit ya, oke. Gimana caranya supaya kamu jam 8 kurang 5 menit bisa sampai kantor? Iya ya Pak ya, ternyata saya kalau pulang kerja main ke tempat teman saya masih main-main, saya masih nongkrong sama teman saya sehingga saya tidurnya kemalaman. Oh tidurnya kemalaman, ya. Terus bagusnya gimana? Bagusnya saya tidur lebih cepat sih Pak. Jam berapa? Kira-kira kalau kamu biasanya kalau pulang malam itu berapa? Jam berapa tidur? Jam 11 Pak, jam 12, jam 1 kadang-kadang. Terus bagusnya gimana? Bagusnya saya tidurnya jam 10 sih Pak maksimal. Tidur jam 10, oke. Tidur jam 10, bangunnya jam berapa kira-kira? Wah kalau saya tidur jam 10 saya bisa bangun pagi Pak, jam 4 pagi, jam 5 saya sholat subuh, saya nggak terlambat. Saya bisa sarapan, bisa ngumpul sama keluarga saya. Oke. Nah, kira-kira kalau besok kamu bisa berhasil bangun pagi dan datang tepat waktu, gimana rasanya? Wah, kayaknya saya bisa menghargai diri saya lebih baik lagi. Oke. Kamu berarti sudah karyawan yang bagus, kamu sudah punya komitmen. Saya tunggu besok seperti apa. Nah, ini dua pendekatan yang berbeda. Yang pertama tadi di marah-marah, yang kedua ini ditanya. Padahal si manajernya nggak ngasih tahu apa-apa, nggak ngajarin apa-apa, orang udah tahu, udah gede kok. Ya udah gede masih aja dinasehatin, masih dimarahin kan. Seperti itu. Apalagi ini karyawan biasa, apalagi marahin manajer, direktur. Manajer sama direktur nggak bisa kita kasih tahu gitu loh. Kita yang bener atau enggak lo. Anda direktur, saya bayar untuk bisa bikin perusahaan ini maju kok malah saya harus nasihati Anda. Harusnya Anda yang memajukan perusahaan saya gaji. Kan begitu bicara sama seorang direktur. Nah, pendekatan ini yang disebut sebagai coaching. Ini salah satu pendekatan di dalam leadership. Ya, bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang tepat sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Itu salah satu pendekatannya adalah bahwa otak kita ini harus diberikan pertanyaan. Otak kita ini harus dirangsang, harus digali sehingga itulah yang muncul yang disebut sebagai namanya motivasi. Jadi memotivasi orang tidak dengan ceramah, wejangan, dengan apa ya istilahnya, dengan nasihat. Kadang-kadang ditanya. Ya makanya ketika orang
Assalamualaikum Coach. Mohon maaf sebentar saya potong pembicaraannya karena hostnya bermasalah dengan jaringan, kemungkinan space ini akan sebentar lagi runtuh Coach. Oh gitu. Oke. Iya. Nanti kita Tapi dilanjut Coach karena kemungkinan bisa diatasi. Siap. Oke. Sampai mana tadi saya? Ya, dengan coaching ini adalah sebuah pendekatan kita dalam leadership dalam rangka kita mencapai tujuan itu bisa tidak hanya dengan nasihat, tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga bisa dengan pertanyaan gitu. Mungkin itu dulu ya, tadi saya agak hilang juga sebenarnya. Kita lanjutkan dengan pertanyaan mungkin ya. Gitu, kita masih ada sisa 15 menit atau apakah mau di extend atau bagaimana, nanti saya ya bisa lah kita extend sedikit. Begitu mungkin saya kembalikan kepada Kadila, masih sudah kembali kepada ininya jaringan atau gimana? Kok ya maunya dulu juga saya bayar sampai semahal itu. Ini bisa lebih mahal dari sekolah S2 gitu. Bahkan saya S2 aja belum, cuma lulusan S1 tapi belajar sesuatu yang lebih mahal dari S2. Tapi ternyata manfaatnya luar biasa dan itu memang dijadikan syarat oleh sebuah institusi, yaitu Vanaya Institute yang mengirim saya ke Nusantara ini untuk saya berbagi kepada para UMKM dan pada karyawan perusahaan yang siap untuk menjalani masa persiapan pensiun MPP, program MPP. Nah ini sehingga yang kita hadapi ini adalah para manajer, para direktur yang mereka pensiun. Nah ini harus punya mental yang siap bagaimana menghadapi mereka, sehingga kami dibekali ilmu ini dan ya akhirnya kami sudah terbiasa menghadapi para leader, para pemimpin perusahaan, para owner perusahaan, karena memang itulah yang banyak meminta kami untuk berbagi, untuk mengcoach mereka supaya mereka mencapai target-target yang mereka inginkan begitu. Nah pada akhirnya juga kita ini para pemilik usaha, owner, dia adalah semuanya otomatis menjadi leader. Ya, seorang tukang bakso yang keliling kampung, bagaimana dia bangun pagi, dia beli daging, dia beli bahan baku, kemudian dia masak, dan dia keliling perumahan, keliling kampung untuk menjajakan dagangannya. Bayangkan dia sebagai HRD, dia sebagai seorang keuangan, dia sebagai seorang production, dan pada akhirnya dia melakukan marketing. Marketingnya branding dan selling. Brandingnya itu adalah tok-tok-tok, itu branding. Ya, kemudian sellingnya, ya mau beli berapa mangkok, mau baksonya berapa, mau pedas atau enggak, itu selling. Bayangkan seorang tukang bakso, dia harus memanage dirinya sendiri, dia harus memimpin dirinya sendiri. Itu adalah sebuah leadership, bukan main-main gitu kan. Maka kembali lagi bagaimana para UMKM, para pelaku UMKM, yaitu para pengusaha, yang saya ambil istilahnya adalah para entrepreneur. Ya, entrepreneur bahasa Indonesianya dalam bahasa Inggris lebih tepat disebut entrepreneur. Para entrepreneur ini dia bisa menjadi pemimpin untuk dirinya sendiri. Nah itu saya tempatkan lagi linknya di atas, mudah-mudahan bisa segera muncul. Dimana kita harus tahu bagaimana mendefinisikan kesuksesan. Bagaimana apa itu kepemimpinan? Ya, di mana kesuksesan itu adalah tercapainya tujuan. Itu definisi sukses itu aja. Nggak kemudian sukses itu adalah menjadi bahagia dunia akhirat. Kemudian dia menjadi tercapai kepuasan. Nggak perlu panjang-panjang. Kalau coba kita googling aja. What is the definition of success? Apa sih definisi sukses? Adalah tercapainya objektif. Adalah tercapainya goal. Ternyata hanya sesederhana itu yang disebut dengan sukses atau keberhasilan. Makanya juga di dalam buku Stephen P. Covey menyampaikan bahwa the 7 habits of highly effective people, 7 kebiasaan yang 7 habits of
7 kebiasaan of highly effective people. Di mana orang yang sangat efektif. Efektif itu apa artinya? Efektif itu adalah sukses. Nah, apa bedanya efektif dan efisien? Kalau efektif itu tercapai. Kalau efisien tapi nggak efektif, percuma. Jadi prioritas itu sebenarnya efektif. Nggak efisien nggak apa-apa dulu, tapi efektif dulu. Tapi kalau idealnya efektif baru efisien. Kalau cuma efisien tapi nggak efektif, itu percuma sekali. Saya efisien, saya hemat, saya pengeluarannya sedikit, tapi nggak menghasilkan apa-apa. Buat apa? Lebih baik menghasilkan tapi agak sedikit boros gitu. Menghasilkan, tercapai tujuannya, tercapai targetnya, seperti tadi dapat omset 1 miliar, walaupun pengeluarannya 980 juta dalam 1 tahun. Dibanding nggak mengeluarkan apa-apa, nggak ngapa-ngapain, juga tidak menghasilkan apa-apa, tidak mencapai apa-apa. Nah, ini kan walaupun efisien, uangnya saya utuh, uang saya 980 juta. Tetapi kan tahun depannya kan akan berkurang terus. Ya, berkurang terus. Sementara yang 1 miliar dia sudah punya pengalaman menghasilkan 1 miliar. Itu pengalaman yang berharga sekali. Mencapai 1 miliar dalam 1 tahun itu sebuah prestasi yang luar biasa. Walaupun dicapai dengan cara pengeluaran, harus melakukan pengeluaran 980 juta. Tapi kan akhirnya setelah coba kan jadi tahu, oh begini caranya, oh ini yang harus saya lakukan selanjutnya. Karena dia sudah jalani, karena dia sudah buktikan. Dibanding punya uang 1 miliar atau punya modal berapapun tapi nggak ngapa-ngapain. Karena dia memprioritaskan ketakutannya, takut uangnya hilang dan sebagainya. Ya walaupun juga belum tentu berhasil juga, tidak ada jaminan. Gitu. Nah, jadi para UMKM kita ini berlatih dari yang kecil dulu, dan kemudian kita memimpin diri mencapai, kita membuat membuat target itu yang realistis dulu, yang kira-kira tercapai. Jangan kemudian, saya gantungkan cita-citamu setinggi bintang, setinggi langit, setinggi bintang-bintang. Ya, gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalaupun engkau jatuh, maka kau jatuh di antara bintang-bintang. Itu kata Bung Karno misalnya. Nah, karena bukan kemudian kita juga, saya mau jadi orang kaya, jadi nggak jelas ngerambiang, saya mau jadi seorang konglomerat, bukan gitu. Nah, seorang pengusaha harus sudah jelas targetnya. Saya 1 bulan harus bisa memenuhi kebutuhan saya per bulan. Misalnya pengeluaran saya sebulan misalnya berapa? Saya keluarga 5 juta misalnya, pengeluaran keluarga 5 juta. Untuk mencapai pengeluaran 5 juta gimana? Saya harus menghasilkan omset 10 juta dong, karena pengeluarannya 5 juta, omset 10 juta, pengeluaran 5 juta, dapat profit 5 juta misalnya gitu. Nah, bagaimana supaya saya mencapai 10 juta? 10 juta apakah harus dibagi 30 supaya lebih meyakinkan? Kayaknya saya dibagi 20 deh, yang dibagi 30 terlalu optimis. 10 juta dibagi 20 misalnya. Ternyata saya harus menghasilkan omset 500.000 sehari. Oke. Setiap hari harus jualan minimal 500.000. Bagaimana supaya bisa mencapai 500.000? Maka saya harus beriklan kepada 10 komunitas. Saya baru kenal 2 komunitas. Saya harus beriklan 10 komunitas. Saya harus beriklan kepada 5 media sosial. Saya harus beriklan kepada 3 marketplace. Saya harus beriklan. Nah, itu kan ada breakdownnya. Karena tujuannya jelas. Saya harus bisa ngasih makan keluarga 5 juta sebulan. Karena tujuannya jelas. Kalau dilihat dari, modalnya berapa ya nanti? Itu nanti akan mengikuti. Kalau kita mikir modalnya 5 juta, ya kita nunggu uang 5 jutanya dulu. Sementara ada yang lain, dia fokus bagaimana dia menjual 10 juta dulu. Bahkan modalnya belum keluar. Dia sibuk jualan sampai akhirnya seperti contohnya sudah dibuktikan ya, ada Kang Zaki di sini, beliau bisa menjual sampai angka yang luar biasa gitu. Tapi itu walaupun prosesnya nggak sebentar, harus ada jatuh bangun, harus ada kerugian, harus ada kesusahan dan lain-lain. Tetapi itu sempat terjadi, bahwa terjadi penjualan dulu, baru terjadi pada penjualan ada pesanan, baru dicari sumber dayanya karena targetnya jelas gitu. Tapi sudah ada pesanan,
Ketika sudah ada pesanan ya udah tinggal ngurus prosesnya dan sumber dayanya. Jadi jangan dibalik. Ini adalah sebuah, lagi-lagi ini adalah sebuah pendekatan IPO model atau IPO. Kalau kita IPO model ini istilah yang sudah dikenal di kalangan para engineer ya, disebut sebagai IPO model, di mana kita harus mengukur outputnya dulu, harus mendefinisikan outputnya dulu. Setelah itu baru proses, baru inputnya. Ya, seperti saya mungkin juga ceritakan di pertemuan yang sebelumnya bahwa Toyota misalnya, mobil Toyota, ya pabrik mobil Toyota di Indonesia. Bagian produksi itu bisa nggak sembarangan? Yuk kita bikin produksi Fortuner 10.000, produksi Innova 10.000, produksi Avanza 20.000, produksi Rush sekian puluh ribu, Agya sekian. Nggak begitu caranya, wah ngawur itu. Bisa habis itu modalnya dan nggak tahu jualnya kemana. Siapa yang mau beli nggak jelas. Ternyata yang harus ditanya siapa? Bukan orang produksi itu apa kata orang marketing dong. Orang marketing penjualan ya berdasarkan data penjualan tahun lalu Jakarta itu pertumbuhan Fortunernya adalah misalnya di Jakarta itu jualan Fortuner setahun itu 15.000 ternyata. Kan bukan 10.000. Jakarta 15.000, Bandung itu 5.000, Yogyakarta 5.000, Surabaya 5.000. Baru data ini diberikan bagian produksi, sehingga dia kan kita harus produksinya di mana dulu nih? Apakah produksinya di Jakarta misalnya, mungkin ada tempat produksi di luar lain, tapi setahu saya sih cuma di Jakarta ya. Jadi, kalau produksi Toyota misalnya, tetapi pengirimannya kan harus ada perencanaannya, perencanaan anggaran dan lain-lain. Dan semua itu harus dari apa kata marketing dulu, bukan orang produksi gagah-gagahan tiba-tiba, kita harus produksi 1.000 nih untuk menekan biaya loh. Ini siapa yang mau beli? Kalau kita stok dulu barangnya, kan nggak begitu. Toyota itu kan dia nggak mungkin memproduksi, bukan Toyota aja, semua ya. Pabrik mobil itu tidak mungkin memproduksi kalau dia tidak punya proyeksi, tidak punya riset terlebih dahulu. Ya, bahkan banyak yang juga kalau kayak Ferrari malah dipesan, mobilnya belum ada, yang beli udah bayar, dia udah pesan, saya mau warna ini, saya mau kulitnya seperti ini, saya mau catnya seperti ini, itu semuanya dipesan. Bukan sudah ya, ada juga sih yang sudah tersedia tinggal dibeli, ada juga. Tapi kebanyakan kalau orang yang sudah mampu beli itu kan dia harus maunya seleranya, nggak mau disamain sama yang lain, kan begitu. Ya, artinya ini adalah mengubah cara pandang kita. Kita tidak melihat pada sumber daya yang paling kiri itu kan ada IPO. Sumber daya itu input. Kita tidak berfokus pada input. Dan juga kita tidak berprioritas kepada proses. Yang harus kita prioritaskan adalah output. Kalau kita perhatikan di slide di atas bahwa nomor 1 itu outputnya dulu. Setelah output baru proses, setelah proses baru cari inputnya. Ini jalur yang benar, cara berpikir yang tepat. Inilah kepemimpinan, inilah leadership. Ya, kalau sebelumnya leadership itu kayak apa sih, nyuruh-nyuruh orang, itu mandor namanya, bukan leadership. Ya, mandor sebenarnya bisa juga sangat mungkin pakai ilmu leadership, karena dia secara natural dia sudah lahir, dia sudah muncul dari seorang mandor gitu, seorang supervisor. Ya, kalau supervisor diterjemahkan pada bahasa Indonesia ya mandor juga gitu pada akhirnya. Karena apa? Dia yang atasannya dari pekerja level operasional yang lapangan langsung, atasnya adalah supervisor. Bahasa Indonesia paling tepat sebenarnya mandor itu. Gitu. Nah, bagaimana kita bukan hanya sekadar seperti mandor, hanya mengeksekusi saja, walaupun direktur utama itu disebut sebagai Chief Executive Officer, di mana pejabat ya, eksekutif ini pelaksana. Chief Executive Officer adalah pejabat, ketuanya para pejabat pelaksana. Mereka pelaksana. Yang menyusun strategi siapa? Menyusun strategi komisaris, owner yang menyusun strategi, walaupun dibantu oleh para direktur.
Tetapi setelah owner dan para komisaris setuju, baru dieksekusi oleh Chief Executive Officer, CEO. Baru dia bicara kepada bawahnya, Chief Operation Officer, Chief Finance Officer, Chief Human Capital, Chief Chief of Marketing. Marketing bisa jadi bukan pakai chief istilahnya, atau yang lain lah, tergantung organisasinya, tergantung organisasi usaha. Nah, jadi begitu, bahwa kita ini cara berpikir kita adalah seperti Stephen P. Covey adalah begin with the end of the mind, yaitu kita memulai dari hasil akhirnya dulu, bukan dari awalnya dulu. Begitu mungkin, sementara sudah jam 21:12. Iya. Ya, Kandila sudah kembali ya, terima kasih. Iya, terima kasih Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Coach, mohon maaf secara teknik agak sedikit dari tadi sore Coach. Saya sudah agak khawatir karena jaringan hujan besar Coach di sini. Jadi mungkin kurang bersahabat. Jadi kita mau melanjutkan sampai 21:30 cukup Coach. Apa mau gimana? Oke, siap, insya Allah. Iya, sahabat-sahabat, mohon maaf agak terpotong. Tadi saya juga agak kehilangan beberapa materi, tapi mudah-mudahan teman-teman masih bisa mendengarkan. Insya Allah selanjutnya jaringan bisa dipertahankan. Terima kasih Mang Rasat ya, udah mengambil alih, jazakallah. Tadi itu yang terakhir bertanya siapa Coach yang belum mendapatkan ini sekarang? Belum, masih baru Bang Batman tadi. Tapi oke, siap. Ini tadi masih ada 3 mic yang sudah awalnya itu Bang siapa yang difabel itu Husen siapa difabilitas ini siapa sih? Bang Muhsin. Iya, Bang Muhsin sudah bertanya ya. Jadi kita masih ada, mohon maaf teman-teman, saya nggak bisa ambil request permohonan gitu. Bang Muhsin ada setelah Bang Muhsin nanti mungkin Rumah Gudeg boleh bertanya dan dilanjut oleh dokter. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari tema-tema kemarin sampai saat ini analisa Bang Edwin sudah sangat memberi motivasi, dan dari semua motivasi yang saya dengarkan lewat Bang Edwin semuanya mengerucut pada aksi kita sehari-hari untuk bagaimana menyikapi usaha kita bisa berjalan sesuai kehendak kita, dengan tentu dengan planning yang lebih baik dan lebih sesuai dengan tuntutan keadaan. Saya juga sedikit ingin tanya kepada saudari Khadijah, kalau tidak salah influencer saudari Khadijah, mungkin beliau bisa lebih memberi ilmu wawasan lebih detail bagaimana mengembangkan usaha yang ibaratnya memang saya baru kali ini untuk bisa masuk di space Twitter. Demikian mungkin saudari Khadijah bisa memberi jawaban atau bagaimana saran bagaimana ke depan biar lebih punya motivasi yang lebih dekat dari sisi seorang Khadijah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bang Muhlis, tapi kan ini mohon maaf sekali karena waktu kita juga sangat terbatas tadi karena saya ada sedikit gangguan teknis. Space kita ini tentang leadership. Jadi tadi Coach sudah menyampaikan beberapa masalah tentang leadership. Nanti mungkin untuk pertanyaan yang mengenai materi kemarin tentang influencer nanti kita bisa ulang pada pertemuan berikutnya. Untuk yang sekarang mohon dikerucutkan ke situ dulu supaya karena waktu kita tinggal 14 menit begitu ya Coach ya. Iya. Ini tidak masalah ya. Ada hukum. Iya. Nanti silakan. Nanti kita mungkin Bang Muhlis belum dimasukkan, sudah dimasukkan ke dalam grup kah? Nanti sudah ya. Nanti Teh Khadijah mungkin bisa menyampaikan jawabannya di grup ya Teh Khadijah ya. Pertanyaan dari Bang Muhlis itu mungkin Teh Khadijah bisa menyampaikan jawabannya di grup kita. Gitu ya. Ya, mohon maaf lahir batin Bang. Iya. Makasih banyak. Silahkan mungkin Bang Rumah Gudeg dan ada yang ingin disampaikan, memanfaatkan waktu.
Rumah gudeg monitor. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya dari Rumah Gudeg di Kerawang ya. Saya sih sebenarnya masih karyawan ya. Ini rencana mau membuat usaha persiapan pensiun, Coach. Saya udah proklamatorkan di Twitter, nama saya ganti Rumah Gudeg. Nah, dan saya targetnya bulan ini harus berjalan gitu. Nah, tadi ada di Coach, rencananya yang akan mengelola ya saya sendiri dan istri dan beberapa pembantu. Jujur kami juga ada sedikit pengalaman makanan, tapi sifatnya menunya banyak. Nah, sekarang kita fokus ke gudeg. Nah, sekarang saya agak kebingungan dengan waktu saya karena kurang fokus ya, karena sembari kerja, sembari ini jadi agak terganggu. Barangkali minta diberi saran bagaimana caranya supaya waktunya bisa lebih ya, kerja bisa, juga mengelola usaha di rumah juga bisa gitu. Mohon coachingnya dari Coach. Kadang-kadang memang susah juga, bertanya itu yang susah, Coach. Walaupun saya di pabrik, di perusahaan juga udah cukup lama ya. Nah, untuk mengajukan pertanyaan itu memang agak susah, betul itu. Nah, mungkin itu saja, minta masukannya bagaimana cara memilah atau bisa efektif dan efisien waktu yang sisa-sisa lah. Kalau saya sebenarnya sisa-sisa kita tuh Sabtu Minggu pas libur itu, Coach. Gitu aja. Tapi saya target bulan ini harus operasional. Gitu, Coach. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya coba jawab ya. Yang pertama adalah memang kalau kita ini ada yang disebut sebagai seperti yang disampaikan Coach Ananto kemarin bicara tentang ada yang namanya sebut sebagai mindset, ada tool set, ada yang terakhir adalah skill set. Ya, skill set. Mindset itu yang sedang kita pelajari hari ini. Hari ini kita mempelajari mindset dan tool set. Mindset adalah tentang bagaimana kita harus apa sih leadership itu mencapai, apa sih pentingnya mencapai kesuksesan dan lainnya. Itu mindset, bagaimana pikiran kita mempengaruhi kata-kata, kata-kata mempengaruhi aksi, aksi mempengaruhi karakter dan seterusnya. Ini bicara mindset. Ada tool set. Tool set ini bicara tadi tentang salah satunya adalah IPO, input process output. Untuk mencapai output itu maka kita harus pikir outputnya dulu, setelah itu proses baru inputnya. Itu contoh tool set. Yang terakhir skill set. Skill set adalah keahlian kita pada bidang kita yang spesifik. Contoh tadi misalnya keahlian kita adalah mengelola rumah makan, dan keahlian kita bagaimana kita mengelola masakan gudeg misalnya. Itu sudah bicara skill, sudah bicara tentang bagaimana menu yang enak, yang kita bisa bagaimana mengelola bahan bakunya, menyimpannya, bagaimana kemudian menyajikannya, memasaknya secara cepat. Ketika diserbu tiba-tiba ada pengunjung, ada tiba-tiba 20 orang, bagaimana cara melayaninya dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai skill. Nah, tetapi kalau kita ada pertanyaannya, bagaimana tadi pertanyaannya intinya gimana, saya boleh ini lagi? Membagi waktu nih, Coach. Membagi waktu. Oke. Baik. Ya, membagi waktu artinya adalah yang harus kita pertajam adalah dalam seorang karyawan, Siap. Ya. Ya, jadi kita ini kan bicara tentang tools, ya, tentang alat.
Ya, kalau pertama kalau main itu adalah bagaimana kita motivasi diri, itu bicara tentang membangun mentalitas, tapi ini bicara tentang tools. Berarti kita sudah mulai memanfaatkan ilmu alat. Ya, jadi ilmu alat ini salah satunya adalah tentu kalau kita tinggal berarti harus ada satu orang yang kita percaya. Siapapun itu, minimal pasti satu orang. Ya kan, apakah itu keluarga kita atau karyawan atau siapapun. Nah, satu orang ini dia harus punya kemampuan memimpin ketika warung itu kita tinggal, ya kan? Dia harus punya kemampuan memimpin. Memimpin itu artinya apa? Lagi-lagi targetnya apa? Target dalam Senin sampai Jumat itu apa targetnya? Targetnya adalah buka, jualan. Kan begitu. Bukanya jam berapa? Jam makan siang misalnya sampai makan malam, sebagai contoh misalnya. Tercapai enggak? Tercapai, ternyata buka, tutup berhasil. Terus konsisten buka, tutup tepat waktu berhasil. Oke. Terus target lain apa? Objektif lain apa? Itu harus kita buat list. Ya, harus kita buat list dan sehingga itu setiap hari kita tanyakan, bukan kemudian setiap hari jadi kita tinggal tunggu laporan poin-poin itu tadi. Buka tutupnya sudah, oke. Terus bagaimana pelayanan, masaknya gimana, belanja gimana, masalah uang seperti apa, siapa yang di bagian dapur seperti apa. Nah, itu semua harus ada daftar pertanyaannya, kita ini harus bawa. Itulah yang disebut sebagai tool, sebagai alat. Nah, artinya kita harus punya bantuan. Bukan alat itu bukan hanya sekadar katakanlah komputer, mesin cash register, bukan hanya sekadar kompor masak dan lain-lain, bukan alat-alat, bukan itu, tapi juga adalah metode yang dimaksud dengan tool set itu adalah bagaimana kita metode. Targetnya adalah Senin sampai Jumat saya bisa tinggal dengan tenang. Itu targetnya. Sehingga karena kita sudah punya target yang jelas, baru di breakdown lagi. Baru kita jabarkan lagi secara lebih mendetil. Apa yang paling gampang gini, kemarin masalahnya apa? A. Oke, sudah dapat solusinya. Solusinya apa? B. Kemudian ada masalah apa lagi? Kita buat listnya satu persatu dan kemudian solusinya dan bagaimana cara mencapainya. Harus dimulai dari output, harus dimulai dari objektifnya apa, goalnya apa, ya. Jadi kita selalu berpikir pada garis finishnya apa yang kita inginkan dari itu sehingga kita nggak gelap gitu loh. Kita cara menganalisisnya kita tidak tenggelam dalam kebingungan proses, ya. Apalagi tenggelam dalam keterbatasan sumber daya. Ya, kalau rajin-rajin melihat IPO itu yang di atas, ada IPO, input, proses, output. Ya, kita harus rajin, apalagi sebagai pemimpin, sebagai leader, yang ditanya output. Setelah output jelas, oke, prosesnya gimana? Sudah benar belum? Setelah prosesnya sudah benar, yang terakhir adalah sumber dayanya atau potensinya atau inputnya itu sudah terpenuhi atau belum? Apa yang harus dilakukan lagi setelah itu? Nah, jadi dengan cara analisis ini, IPO mindset ini memudahkan cara kerja kita. Saya pernah ketemu ada seorang pimpinan pemilik bisnis lah. Saya cerita tentang konsep IPO ini, itu awal pandemi tahun lalu, Maret 2020. Ketika ketemu sama saya bilang, Coach Aswin, saya cuma 1 jam ngobrol, itu ilmu IPO-nya saya terapkan terus buat karyawan saya. Pokoknya setiap ketemu karyawan saya, ngelihat muka saya langsung muka output gitu. Yang ditanya itu aja, dia cuma satu kemampuan. Output hari ini apa? Setelah output hari ini, oke. Sebelum pulang kerjaan langsung ditanya, output kamu besok apa? Dia cuma hanya bermodal itu aja, output aja, walaupun tidak sesederhana itu juga menanyakan output pada bawahannya. Harus kita breakdown dengan baik-baik, proses mencapainya seperti apa, kemudian pakai pendekatan apa.
alternatifnya seperti apa, kemungkinannya seperti apa, itu kan banyak sekali yang daftar pertanyaan yang harus kita selesaikan. Tapi artinya dengan IPO ini menyederhanakan sebenarnya, sedikit menyederhanakan pikiran kita. Jadi nggak bingung ini lagi kita bangun pagi mau mikirin apa ini, ya akhirnya pusing garu-garu kepala kan. Karena kita nggak punya pertanyaan, tapi dengan hanya pertanyaan sederhana ini, IPO, input, proses, output. Yang harus ditanya nomor satu, outputnya. Itu saja dulu. Nah, dengan begini, sedikit menyederhanakan, sedikit, dan ini juga cara pendekatan seperti ini, supaya kita nggak stres, supaya kita tidak kehilangan kendali. Dengan IPO ini kita selalu punya kendali, kita punya kontrol, kita punya ketenangan dalam mengendalikan usaha dan kerja-kerja kita. Itu targetnya ya, IPO seperti ini. Ya mungkin kita bisa perdalam lagi begitu Mas yang Rumah Gudeg. Semoga kita bisa, ini tentu harus dibahas lebih panjang lagi, lebih dalam lagi. Apalagi bicara tentang spesifik, tentang hal yang lebih spesifik gitu. Iya. Terima kasih banyak Coach. Ya, sama-sama. Ya. Mudah-mudahan terakomodir pertanyaannya dalam waktu singkat. Iya, sudah terangkum mudah-mudahan. Kalau di dunia pendidikan mungkin IPO ini berarti kita menyusun kurikulum termasuk sarana prasarana, on goals kayak gitu kali ya Coach, bahwa akhirnya apa yang kita kerjakan ketika sudah ada di depan kelas itu sudah siap segala sesuatu. Begitu kali ya Coach. Iya. Tapi ya memang contohnya? Betul bahwa contohnya gini ya, misalnya latihan. Oke, baik. Sebelum misalnya kalau misalnya kita seorang guru pasti sudah mempunyai rule dari, kalau dinas itu kan sudah ada di silabus dan kurikulum yang sekarang misalnya kita pakai, katakan Kurtilas 13 itu sudah menjadi tujuan annual goals-nya, dan kita misalnya ambil satu standar kompetensi, lalu di bawahnya adalah kompetensi dasar misalnya tentang kelas 1 diri, mengenal diri sendirinya misalnya anggota tubuh. Berarti yang harus saya tujukan adalah output mengajar, dia akan mengenal bahwa dia memiliki dua mata dan dua telinga, seperti itu. Betul. Jadi ya berarti artinya dengan tools ini si guru ini kan dia ini jadi menjiwai pekerjaan seorang gurunya. Saya ini hari ini mengajar anak-anak supaya mereka ini pulang dengan pribadi yang baru. Dia tahu dia bisa tahu apa anggota tubuhnya dan lain-lain. Sehingga ini menjadi motivasi tersendiri, bukan hanya akhirnya menjalankan sebagai rutinitas. Dia menjalankan ini sebagai sebuah beban. Dia menjalankan ini, Kurtilas ini jadi jadi momok, jadi beban dan lain-lain. Nah, padahal ketika dia melihat sebenarnya targetnya apa sih ini kurikulum ini, targetnya ternyata anak-anak begini ya targetnya, ternyata mereka bisa begini. Atau kalau misalnya ternyata kurikulum ini tidak lengkap, tidak ideal, apa yang bisa menurut kita ideal, apa yang bisa kita tambahkan supaya itu menjadi ideal menurut kita. Karena kita sudah terbiasa terhadap untuk hasil-hasil apa yang mau kita capai gitu. Karena kita sudah terbiasa untuk membuahkan hasil. Karena kita sudah terbiasa untuk menghasilkan yang disebut sebagai manfaat. Nah, ini mau jadi pribadi yang bermanfaat, harus terbiasa dengan hal-hal seperti ini gitu. Begitu mungkin ya, nanti panjang lagi nih. Iya, tapi kita anggap simpelnya begitu ya. Iya, insya Allah. Iya, ini ada beberapa sahabat-sahabat yang belum juga. Oke, saya kasih ini ya. Terima kasih pertanyaannya Kak Ella. Pertanyaan. Saya kasih satu resep ya, resepnya. Ini lagi-lagi ilmu coaching yang saya kasih. Lagi-lagi ilmu coaching. Caranya adalah memberikan pertanyaan mengapa itu penting. Silakan ditulis mengapa itu penting. Contoh misalnya, kita punya target hari ini harus pergi ke kalau saya di Bekasi, saya harus pergi ke Tanah Abang misalnya. Aduh, tapi kok males ya kayak ke Tanah Abang ya. Saya kemudian memberikan pertanyaan lagi untuk saya. Kenapa ke Tanah Abang itu penting? Iya, tiba-tiba otak kita sendiri, kita ngomong sendiri ini padahal. Kenapa ke Tanah Abang itu penting? Iya ya, kalau saya nggak ke Tanah Abang hari ini, maka saya akan bla 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 bla. Jadi pertanyaan mengapa itu jangan pernah ditanyakan kepada urusan masa lalu.
Ya, kalau pertanyaan mengapa kita kasih pada pertanyaan sesuatu yang terjadi di masa lalu, itu biasanya akan membuka luka, dia akan menjadi trauma, dia akan menjadi, kita tidak akan bisa bergerak, kita hanya akan apa ya, tidak bisa bergerak gitu, kita hanya diam saja. Tapi ketika kita pertanyaan mengapa, ya ditambah dengan kata-kata mengapa itu penting untuk suatu hal yang akan kita lakukan ke depan, itu energinya luar biasa. Ya, sekarang saya contoh deh, yuk kita latihan nih sama-sama, semua teman-teman di sini yang mendengarkan ini, tolong tetapkan tujuan besok tuh mau apa yang mau kita capai untuk esok hari. Sekarang ini hari ini tanggal berapa sih? Tanggal 8 ya. Hari ini tanggal 8, besok tanggal 9. Oke, 9 April. Jadi kita jangan cuma 9 November, Coach. Oh iya, sorry, 9 November. Udah mau April aja saya. Oke, 9 November besok, apa yang mau kita hasilkan? Ya, bukan mau kita kerjakan loh. Beda. Ya, pendekatannya berbeda. Kalau kita apa yang mau kita kerjakan besok? Jangan. Pertanyaannya, apa yang mau kita hasilkan besok 9 November 2021? Mau menghasilkan apa? Yang simpel-simpel aja, nggak usah yang hebat-hebat. Apa yang mau kita hasilkan besok tanggal 9? Oke, sudah dicatat semuanya. Sekarang tanyakan lagi, kenapa menghasilkan tersebut tanggal 9 November itu penting? Nah, sekarang pertanyaannya, rasakan apa yang kita rasakan setelah diberikan pertanyaan tadi. Mengapa itu penting untuk masa yang kita akan lakukan esok hari? Nah, ini sebuah latihan sebenarnya. Bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Ini belum memotivasi orang, sedang memotivasi diri kita sendiri, memimpin diri kita sendiri. Kita punya target buat diri kita sendiri. Nah, bicara target, ya target bukan hanya sekadar memang goal ya, definisi goal itu adalah target. Tapi ketika kita mengatakan result atau hasil atau output, itu energinya lebih besar lagi, dia lebih powerful. Pertanyaan kata-kata output, kata-kata result itu atau outcome lebih ini lagi ya. Outcome itu hasil keluarannya apa, sehingga mendapatkan manfaat lanjutan yang lebih besar lagi. Kalau hanya sekedar apa yang kita lakukan besok mau ngapain ya, mau makan, mau nelpon teman, mau ya hal-hal yang kemudian itu tidak menghasilkan, bahaya ya, buang waktu kita. Kecuali ya mungkin teman-teman yang sudah punya kemampuan banyak, punya kemampuan lebih, mungkin hanya memang waktunya cuma tinggal dihabiskan saja, ya boleh-boleh saja. Tapi ya, kebanyakan kita para UMKM kita sedang bertahan gitu. Bahkan usaha-usaha besar juga banyak yang turun. Nah, sehingga kita harus punya kemampuan untuk bagaimana kita bertahan bagi diri kita sendiri dan untuk tim kita seperti apa. Ini sedikit tips ya, dan ini ilmu yang cukup mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Gitu mungkin dari saya. Mudah-mudahan Kayla menjawab gitu ya, Kak. Gimana Kayla, udah cukup ya Kayla? Cukup, alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kurang, nanti kita lanjut lagi. Iya. Nah, ini Pak Coach, izinnya Coach ya Bang Arya Dwi Pangga, kebetulan tetanggaan. Bang Arya bersabar. Bang Arya, silakan. Iya. Bersabar dulu sebentar, yang tadi sudah memegang mic. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bersabar dulu ya Bang. Iya. Salah. Sehat, alhamdulillah. Ini salam kenal, saya mohon maaf baru pengen gabung, nggak pernah berhasil, baru malam ini nih. Kebetulan saya mohon maaf sama coach, sama teman-teman semua. Barakallah. Saya dengan Bang Arya ini cuma 10 menit lagi. Iya. Sambil ini kali ya, sambil nunggu yang lain lah ya. Lanjut ceritanya boleh. Lanjut ceritanya boleh. Gitu kan? Jadi, iya kalau saya lanjut sedikit Cut ya. Memang saya ini kan kebetulan alhamdulillah Allah kasih kemudahan saya untuk baca peluang gitu kan.
Jadi saya tuh ngelihat di Bintaro itu banyak sekolah-sekolah mahal, tapi nggak ada TPA. Banyak sekolah Islam mahal-mahal dan kebanyakan pada borju ya, tapi TPA-nya nggak ada. PPA di sini maksud saya tempat penitipan anak sekaligus tempat pembelajaran Al-Quran. Nah waktu itu saya bilang sama siapa lagi namanya sekarang? Ya terserah. Sekarang ya mau Anit juga mau Anit juga. Anit juga. Iya iya. Anit itu bahwa Anit itu kan kebetulan kan saya dulu pernah buat yang namanya private tutor. Berinisiatif bikin prima tutor. Nah, prima tutor itu sebenarnya seperti kayak apa ruang guru lah, tapi sebelum ruang guru ada jauh. Tapi permasalahannya karena kami terlalu perfect gitu kan, jadi sehingganya malah larinya ke sekolah-sekolah Katolik gitu ya, untuk dipakai sebagai sekolah, sebagai sistem sekolah. Nah yang permasalahannya sistem sekolah itu kan guru ini kan di sistem yang saya buat ini kan guru ini kan nggak perlu bikin soal dan segala macam, ternyata itu masalah juga karena uang guru ini kepotong gitu kan, jadi ya banyak pro dan kontra. Nah saya melihat di situ ini kan kebetulan Mbak Anit ini kan S2-nya di kurikulum ya. Saya Ya, memang konsultan pendidikan. ya, Ya. saya pikir tempat penitipan anak dan tempat pendidikan Al-Qurannya nggak ada. Gitu ya, cuman karena COVID kemarin itu kan jadi ya belum terrealisasi gitu coach. Ya begitulah coach cerita yang terakhir sebelum tutup gitu coach. Siap. Oke, jadi mungkin ini ada beberapa aspek ya dari pertanyaan, dari cerita tadi. Cuma saya mencoba yang menjawab yang pertama dulu dalam rangka memanage hubungannya adalah dengan materi hari ini gitu. Entrepreneurs as a leader. Jadi memang idealnya seorang entrepreneur itu dia seandainya seorang CEO itu, seorang direktur itu berhenti bekerja pada hari yang sama, maka si owner, si pemilik harus bisa menggantikan. Artinya idealnya seorang pengusaha itu entrepreneur atau pedagang atau apapun lah namanya, seorang pemimpin usaha ini dia harus punya kemampuan sebagai seorang CEO sebenarnya. Kalau dia tidak punya kemampuan CEO, artinya dia tidak pure 100% pengusaha, artinya dia adalah lebih cenderung sebagai seorang yang disebut sebagai investor atau pemodal. Nah, jadi pengusaha, pebisnis, idealnya dia adalah pada saat yang bersama dia adalah seorang CEO, seperti tadi saya berikan contoh sebagai seorang tukang bakso gitu. Seorang tukang bakso dia adalah seorang CEO untuk bisnisnya dia, Chief Executive Officer. Kalau Kak Ella tadi itu yang mengerjakan semuanya berarti Chief Everything Officer. Nah, ini anekdot lah di antara para pengusaha, Chief Everything Officer. Ya tapi pada kenyataannya memang seorang pengusaha itu dia harus multi talenta, harus serba bisa, dia harus ngerti semuanya walaupun bukan dia yang mengerjakan. Nah artinya ketika tadi hubungannya dengan materi hari ini, bagaimana cara memanage
sebenarnya yang saya coba letakkan di sini adalah karena saya berpengalaman belajar ilmu coaching ini kan sebenarnya ilmu coaching ini untuk dalam rangka untuk mengaplikasikan atau mengeksekusi, mengimplementasi atau diimplementasikan dalam perusahaan. Sebenarnya ilmu manajemen, ilmu coaching ini adalah ilmu manajemen. Nah, dulu saya belajar pertama kali di Bali tahun 2012 sama orang asing, kemudian saya belajar dilanjutkan 2013 sama orang asing lagi, dilanjutkan 2014 di lokal juga di Indonesia, sampai akhirnya saya membuat kesimpulan, oh ini metode dibikin sedemikian rupa mahal untuk diaplikasikan di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan multinasional, perusahaan-perusahaan yang sudah listing di bursa saham. Pertanyaan saya, bagaimana kemudian ilmu ini diaplikasikan untuk usaha UMKM bahkan? Nah, lahirlah itu IPO itu. Jadi IPO ini adalah pendekatan yang paling simpel, paling sederhana. Ini adalah yang mirip-mirip tapi bentuk sederhana dari ilmu coaching yang saya belajar mahal-mahal itu. Udah saya peres, saya sederhanakan, saya simplifikasi sampai yang paling applicable. Supaya kenapa saya pilih namanya IPO, input process output, supaya gampang diingat kapanpun. Begitu pertemuan pertama hanya ngobrol 5-10 menit langsung hafal, dan tanpa bawa catatan, tanpa buka buku dan lain-lain, maka itu langsung bisa diingat-ingat dan bisa diterapkan dimanapun kita dalam kesempatan apapun bertemu dengan tim kita. Dengan satu pertanyaan, output hari ini apa? Oke, outputnya misalnya outputnya bulan ini tercapai penjualan katakanlah 100 juta rupiah per bulan. Oke. Untuk mencapai 100 juta itu sekarang kudit kita udah di mana? Sekarang udah pertengahan bulan, kita baru mencapai 40 juta. Berarti kalau pertengahan bulan harusnya 50 juta paling tidak. Amannya adalah 60 juta, 70 juta. Terus bagaimana caranya supaya itu tetap tercapai? Artinya, itu tadi sebagai contoh bahwa itulah cara kita memanage, itulah cara kita ngobrol dengan seorang manajer, itulah cara kita ngobrol dengan seorang direktur pimpinan perusahaan. Jadi klasifikasi IPO ini adalah pemetaan cara berpikir, itu juga adalah cara pemetaan pada saat kita memulai rapat. Pada saat rapat ini kita mau bahas apa, temanya apa strukturnya. Nah, ini dia, ini yang disebut sebagai struktur cara berpikir, struktur agenda ngobrol. Nah, struktur agenda ngobrol aja punya struktur kan, luar biasa. Karena cuma ada 3 itu tadi, cuma ada 3 klasifikasi tadi, output, proses, dan input, ya. Jadi yang harus kita tanya adalah outputnya seperti apa, prosesnya bagaimana mencapai output tadi, kemudian inputnya apa, input atau sumber daya apa yang dibutuhkan untuk menjalankan proses sehingga mencapai output yang diinginkan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Jadi dibuat sedemikian rupa mudah supaya ini gampang diterapkan. Kalaupun belum puas dengan IPO ini, ada metode coaching yang lebih canggih lagi, lebih dalam lagi, tetapi tentu pelajarannya harus lebih lama. Nah, seperti yang saya bilang tadi, metode yang canggih-canggih, yang hebat-hebat buat perusahaan-perusahaan besar itu saya peres, saya simplifikasi, saya ringkas, sehingga menjadi yang disebut sebagai IPO ini. Saya pikir saya menemukan metode baru ya, gitu. Ternyata, oh ini adalah metode yang memang sudah cara yang sudah biasa dikerjakan oleh para engineer, oleh para orang-orang yang berkutat dalam dunia operasional. Jadi mereka IPO ini lebih panjangnya adalah SIPOC, SIPOC ya, SIPOC. S itu saya lupa, kalau yang C-nya itu customer, S-nya ini apa ya? Lupa saya, nanti harus lihat lagi. Tapi intinya ya tetap IPO, SIPOC. Walaupun memang IPO namanya IPO model IPO. Ketika diperluas lagi jadi SIPOC.
saya ternyata bukan menemukan metode baru, jadi metodenya sudah ada. Artinya saya bukan ngarang-ngarang, tapi ternyata ada rujukannya, ada referensinya. Nah itu paling tidak nih dari teman-teman UMKM bisa menggunakan pendekatan IPO model ini dalam menganalisis kegiatannya sehari-hari begitu. Gitu mungkin Kak Dila, mungkin gitu Kang Arya ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke. Ya. Terima kasih Coach, terima kasih Bapak. Ya, Iya. sama-sama. Saya dapat lagi deh. Iya, rajin-rajin ikut space kita dong Bang Arya, nanti kita hampir setiap hari nih coach lagi banyak waktu sebar-sebar remahan daging ilmu. Udah saya Ya insya Allah ini kemarin udah janjian sama Coach, ikut nggak dapet ya. Iya. Oke Coach, lanjut, saya mau dengar. Iya, siap. Nanti saya masukin ke grup UMKM on Twitter. Ya diajak dong gue dong. Iya boleh di fallback dulu kalau gitu. Iya. Coach sudah jam 22 pas, ini sudah mundur 1 jam dari yang kita tetapkan, dan saya mendapatkan pesan DM dari beberapa sahabat-sahabat yang menyampaikan bahwa materi hari ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat, dan mereka sangat takjub mendengarkannya begitu. Hanya karena mohon maaf ini jaringan yang kurang bersahabat dengan saya ini jadi agak sedikit terputus-putus Coach. Tapi mereka sangat berterima kasih Coach hari ini bahwa materinya sangat luar biasa, ringan menyampaikannya tapi rasanya jelek gitu kali ya. Dan beberapa sahabat-sahabat nge-DM sangat puas dengan materi, tapi belum puas Coach. Mungkin nanti suatu hari kita ulang kembali. Kalau puas nanti Coach nggak mau lagi menyampaikan begitu Coach. Ya. Mohon maaf Coach, bagaimana? Ya jadi sedikit saya kasih penutupan aja ya kalau gitu, karena sudah malam juga. Iya silakan Coach. Kalau mau nggak puas pasti kita bisa panjang terus ini, tapi mudah-mudahan kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Jadi bahwa memang seperti yang saya sampaikan tadi, materi ini adalah ya ibaratnya daging wagyu gitu kan, daging wagyu, tapi gimana saya kemas supaya produk wagyu ini UMKM ikut jualan gitu ya. Ya saya sebagai CEO UMKM yang jualan wagyu dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Bahkan justru IPO model ini ya, ini saran saya kepada Kak Dila, ini idealnya malah sudah harus diajarkan pada level anak-anak SMA. Supaya apa? Mereka siap masuk dunia kerja. Jadi dalam usia SMA ini dari SMA kelas 1 ini mereka itu sudah punya cara berpikir IPO model. Kenapa? Itu bisa dipakai untuk belajar. Kan mereka kan selama ini dikasih beban, selama ini mereka nggak punya konsep apa sih sukses gitu loh. Bagaimana sih kepemimpinan? Jadi misalnya ada latihan dasar kepemimpinan hanya untuk siswa-siswa terpilih yang ikut latsar loh. Latihan dasar kepemimpinan itu setiap anak tuh ini wajib loh. Ini harus loh. Ilmu bagaimana dia mencapai kesuksesan, sehingga tidak dispesialkan bahwa yang berprestasi saja untuk mendapatkan kesuksesan. Saya ambil diri saya sendiri deh. Saya waktu kuliah ya. Saya waktu kuliah kan rebel gitu. Saya ini kan pemberontak dulu. Waktu kuliah itu IP saya kecil, saya jadi aktivis, saya bodoh amat sama kuliah gitu. Saya lebih senang untuk pemberontakan gitu deh gitu kan. Tapi dalam rangka pemberontakan itu ketemu lagi bahwa ada nama pelatihan namanya Achievement Motivation Training, dan itu hanya boleh diikuti oleh mahasiswa berprestasi. Tambah berontak lagi, tambah marah aja saya. Bagaimana kok Achievement Motivation Training ini hanya untuk yang berprestasi tambah berprestasi, kami yang goblok-goblok ini tambah goblok aja gitu. Dulu kan asal aja ngomongnya kan. Nah, saya berpikir kenapa kok Achievement Motivation Training untuk mencapai kesuksesan, hanya untuk yang sudah sukses, sementara ini adalah hak semua orang gitu loh. Dan ini ilmu alat ini ketika kita semuanya menguasai, ketika kita semua paling tidak mengerti, maka paling tidak ini bisa menjadi solusi bagi semuanya, bagi semua pihak. Ini bisa menjadi solusi bagi banyak hal gitu loh. Karena ini yang
Yang kita perbaiki cuma sedikit cara berpikir aja. Sementara di dunia pendidikan, lagi-lagi saya bilang, ini khususnya sama Kak Dila secara langsung yang di bagian kurikulum, itu mengajarkan kita kan cara pendidikan, metode pendidikan kita, kalau kamu nurut, maka kamu akan berhasil. Kalau kamu ikut aturan, kamu akan berhasil. Kalau kamu ikut bahkan misalnya jawab belajar itu apa sih tujuannya? Ditanya nggak sih? Kenapa harus belajar matematika? Kita berkritis nggak? Kita suka padahal sampai sekarang masih nggak tuh dengan ada istilahnya TIK dan TIU, tujuan instruksional khusus dan tujuan instruksional umum, itu ditekankan nggak? Padahal masih ya? Iya, Okay. tapi dengan berbeda istilah saja. Oke. Padahal itu kan harusnya ditekankan di depan dulu pada saat kita belajar di buku-buku sekolah kita, itu ada ditulis tapi nggak pernah disampaikan oleh guru karena tidak merasa itu ada urgensi untuk menyampaikan itu. Sampai pernah di kelas waktu saya SMA, Pak, kenapa sih Pak kita harus belajar matematika? Ada seorang siswa yang bertanya kritis seperti itu. Ya dijawab sama gurunya, tapi kan harusnya itu tanpa harus ditanya oleh siswanya, itu dijelaskan bahwa kenapa harus belajar matematika, kenapa harus belajar IPA, kenapa harus belajar kimia dan lain-lain, kenapa harus belajar mata kuliah PPKN misalnya. Apa sih hasilnya, apa sih buat nanti kalian gitu. Nah contohnya seperti itu. Kenapa harus memilih? Jadi ini kan melatih kita berpikir kritis sebenarnya. Tidak hanya kemudian ikut-ikutan, tidak kemudian kita tidak punya prinsip ketika memilih sesuatu, kenapa pilih jurusan ekonomi? Kan saya yakin lebih dari 50% siswa itu nggak ngerti pilih jurusannya itu untuk itu mau kemana gitu kan, nggak, karena kita nggak terbiasa kritis, ikut-ikutan aja, iya aja. Kalau kuliah berarti nanti jadi pinter, kalau kuliah nanti kerja, kan gitu-gitu aja gitu. Karena kita tidak berpikir IPO, kita nggak berpikir apa sih objektifnya gitu. Nah, sementara mungkin di negara-negara maju hal itu sudah ditekankan. Mereka sudah dengan cara berpikir yang terstruktur seperti itu gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan malam ini bisa memotivasi teman-teman. Bukan memotivasi itu kan tidak harus dengan ya sukses kasih cerita drama yang mengharukan kan, tidak selalu gitu, tapi kita meletakkan cara berpikir yang struktur, yang logis, tapi ini hal yang sederhana menurut saya, tetapi ini sangat baik sekali. Lagi-lagi tadi ini saya sarikan dari ilmu yang sangat mahal, saya belajar dengan yang mahal, tapi kemudian mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, karena saya sarikan, saya buat praktis dan aplikatif untuk di bisnis apapun insya Allah. Gitu mungkin Kak Dila, saya kembalikan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, sangat bermanfaat. Semoga teman-teman sepakat dengan saya, malam ini kita banyak mendapatkan ilmu yang tidak ada teorinya, tidak ada bukunya, tapi Masya Allah sudah terangkum semua. Saya catat semua, coach nanti coba intinya seperti yang tadi sampaikan, bahwa dari yang pulang keyword setelah ini adalah 2, tentang kesuksesan dan bagaimana kita sukses, dan bagaimana kita tadi itu bisa sampai ke menjadi seorang leadership yang mungkin yang bijak kali begitu ya coach ya. Dan jangan lupa selalu mengingat output dulu sebelum kita melakukan sesuatu. Tujuan annualsnya itu adalah tertuju kepada output yang akan dicapai. Jadi mungkin itu yang sementara saya tangkap, teman-teman juga banyak menangkap. Mungkin coach, jazakallah khair. Nanti insya Allah untuk space berikutnya pasti kami akan sampaikan, nanti sebarluaskan di TL, sehingga teman-teman tolong bantu menyebarluaskan, sehingga sahabat-sahabat UMKM yang masih belum paham bahwa kita mengadakan banyak sekali ilmu di sini, entah itu pelatihan, entah itu coaching, tapi yang penting adalah kita bersama-sama mendengar di sini adalah ilmu yang sangat bermanfaat, yang mudah-mudahan teman-teman segera bisa terapkan hari ini juga. Jangan menunggu waktu besok lusa, tapi segera lakukan, sehingga menurut coach itulah dari awal kesuksesan. Begitu ya coach? Betul, setuju. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu
Mudah-mudahan kita bertemu lagi di kesempatan yang lain ya. Amin, amin, Dari amin. saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dika. Untuk untuk seperti biasa untuk menutup space mungkin kita tutup dengan doa. Mohon maaf silakan Bang Rasad, saya mohon waktunya untuk menutup doa dengan tutup majelis dan doa. Silakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahu alazim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarak rabbana wa ta'ala ya dzal jalali wal ikram. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Allahumma ansur juyusal muslimin wa asakir al muwahhidin. وأهلك الكفارة والرفدة والمبتدة المشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصرنا عليهم يا رب العالمين اللهم شدد شملهم ومزق جمعهم وقالل لهم وزلزل أقدامهم وأنزل عذابا أليما عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا يا ربنا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وتوفنا مسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih jazakumullah atas kehadirannya. Yang terakhir kali sekarang kita tutup space-nya. Mudah-mudahan besok bisa lebih stabil lagi. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Saya tutup space-nya sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.